Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain, amma ba'd. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, kita perdana bertemu ya. Dan saya diundang Ustadz Jainuddin untuk menyampaikan perkenalan dengan teman-teman, sekaligus untuk memastikan jalan pikiran teman-teman mulai aktif. Nah, apakah selama ini teman-teman sudah memiliki jalan pikiran? Ya, ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan belum. Yang belum dengan keyakinan, yang iya dalam keraguan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita harus bertemu. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada kesempatan ini. Teman-teman, menjadi seorang yang memiliki manfaat itu butuh tempaan yang tidak mudah. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang merasakan kesulitan di tempat ini, berarti Anda sedang dalam jalan kebenaran ketika Anda berusaha untuk menemukan jawaban-jawaban sampai kemudian apa yang dianggap sebagai kesulitan itu menjadi kebahagiaan. Dan itu mudah. Kapan? Ketika kita mengerti bagaimana mengimplementasikan, tahu strategi bagaimana Iqra bismi rabbik itu kita terapkan. Tanpa itu, kita hanya akan hidup layaknya manusia pada umumnya. Menjadi orang yang hanya mampu berpikir pada tataran responsif. Apa berpikir tataran responsif itu? Kalau teman-teman menjemur pakaian, kemudian matahari mulai redup, awan hitam menggelayuti langit, kemudian turun hujan, maka satu-satunya cara berpikir teman-teman adalah mengangkat jemuran itu agar tidak kembali basah. Betul ya? Itu berpikir responsif. Dan kebanyakan orang di Indonesia kemampuan berpikirnya pada level itu. Inilah kenapa waktu Belanda menjajah Indonesia dan kemudian proklamasi diproklamirkan, lalu datang lagi Belanda untuk menguasai Indonesia, dengan sekuat tenaga bangsa ini bersatu untuk mengusir penjajah bernama Belanda. Pertanyaannya, kenapa Indonesia harus mengusir Belanda? Teman-teman tahu? Karena Belanda adalah penjajah yang melarang bangsa ini tumbuh akal pikirannya. Dalam bentuk dilarang sekolah. Hanya anak-anak bangsawan atau pegawai-pegawai Belanda yang bisa sekolah dan dia kemudian menjadi orang-orang terpelajar, nanti lulus bekerja sebagai karyawan-karyawan VOC. Jadi memang sejak awal desain sekolah secara filosofis dan historis untuk melahirkan orang bisa bekerja, jadi karyawan. Paham ya? Tapi teman-teman di sini itu bukan dididik untuk menjadi karyawan. Betul. Tetapi dilatih, dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Apa pemimpin itu? Ini nanti hubungannya dengan jalan pikiran. Pemimpin itu adalah orang yang punya cita-cita, tahu arah jalan hidup, dan dia dipercaya. Itu pemimpin. Kalau di antara kita ada seorang yang kemudian setiap dia berbicara dan temannya tidak percaya, itu harus segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Karena itu akan membuat dirinya gagal menjadi pemimpin. Bukan hanya untuk bangsa dan umat, mendapatkan istri saja dia akan kesulitan. Itu yang harus dibangun tuh. Ya. Sebaliknya, ketika teman-teman berbicara satu hal dan seluruh temannya percaya, kemudian ditingkatkan kepercayaan itu, maka Anda adalah orang yang tidak perlu berpikir siapa jodoh Anda di masa yang akan datang.
Karena itu sudah pasti. Sebab orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya karakter itu seperti bunga yang sudah siap untuk kemudian melakukan proses pernikahan atau perkawinan yang dibantu oleh lebah. Lebah akan datang dengan sendirinya membantu proses kita untuk menemukan apa yang kita butuhkan. Jadi siapa di antara teman-teman yang kepalanya hari ini bukan tentang bagaimana menegakkan kebaikan, menegakkan kebenaran, itu sebenarnya sudah gagal memahami dirinya sebagai seorang pemimpin. Mudah ya? Mudah sekali. Apalagi kalau kemudian banyak waktu digunakan hanya untuk melo membayangkan tentang Kamelia, tentang Maryam, dan seterusnya. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu Anda bayangkan, karena kucing dan ayam sama sekali tidak pernah merencanakan sebuah imajinasi tentang hal-hal seperti itu. Oke, mulai on ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ini akan dilahirkan sebagai seorang pemimpin, tugas yang paling pertama harus menjadi kegemaran teman-teman adalah membangun tradisi membaca. Tidak ada sebuah bangsa yang mampu melangkah maju, memberi warna kepada kehidupan dunia atau bangsa yang lain, kecuali penduduknya dan pemimpinnya adalah orang-orang yang gemar membaca. Tidak ada itu. Dari sejarah sejak pada zaman Nabi, kemudian era modern hari ini, bangsa yang tertinggal adalah bangsa yang tidak gemar membaca. Dan membaca itu sendiri ada tingkatannya. Ada membaca yang sebatas teks. Itulah yang dikerjakan ketika kita masih TK atau SD. Di mana bacaan itu dibunyikan. Kalau lancar dia membunyikan, dianggap kita sudah pandai membaca. Betul ya? Betul. Akan tetapi, Bung Karno seperti dikutip oleh Buya Hamka, itu mengatakan ada istilah manusia textbook thinking. Apa artinya? Orang yang pekerjaannya hanya melihat buku, melihat realitas dan persoalan hanya berbasis buku, dan pada akhirnya dia gagal menjadi manusia dalam kehidupan nyata. Itulah kemarin salah satu contohnya adalah kelangkaan gas 3 kg. Teman-teman dapat aja itu akses begitu, informasi itu. Bahwa terjadi kelangkaan gas, dapat ya? Itu terjadi kenapa? Karena mungkin saja atau bahkan pasti ya, orang yang membuat kebijakan itu adalah orang-orang yang hanya tekun membaca teks tapi tidak pernah bertemu dengan rakyat. Apa akibatnya? Rakyat menjadi kacau. Jadi membaca itu sendiri adalah hal penting, tetapi membaca lebih dalam adalah yang sangat penting. Itu baru dari definisi membaca. Belum kalau kita melihat apa makna membaca dari term yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbik. Seperti apa itu? Oh, itu lebih rumit lagi, lebih dalam lagi. Tapi jangan takut, kita bisa mengamalkan itu. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau teman-teman mau melihat siapa diri kita, misalnya siapa namanya? Harry. Apakah Harry ini adalah orang yang cerdas? Orang yang akan bisa memimpin di masa yang akan datang. Dicek saja dalam 24 jam kemarin. Apakah Harry sudah menempatkan aktivitas membaca sebagai prioritas di dalam 24 jam kehidupannya? Kalau tidak, maka sama dengan dia tidak akan pernah menjadi pemimpin, apalagi orang bermanfaat di masa yang akan datang. Sesimpel itu. Itulah kenapa Al-Quran pertama kali diturunkan adalah perintah membaca. Iqra, membaca. Nah, mulai on ya teman-teman ya. Ya. Nah, itu harus taubatan nasuha. Ya. Tidak ada hukuman bagi yang berbeda, tetapi Anda harus menemukan bahwa jalan kebaikan adalah hanya dengan cara meng-on-kan pikiran. Gitu. Meng-off-kan hawa nafsu. Betul ya? Meng-off-kan hawa nafsu termasuk berusaha untuk menjauh dari magnet-magnet listrik yang negatif. Oke, kita lanjutkan sekali lagi. Ketika terjadi perang Badar, teman-teman tahu apa yang
dilakukan oleh Rasulullah pasca perang Badar dimenangkan umat Islam, dan umat Islam mendapatkan beberapa tawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika ada tawanan itu, maka Rasulullah SAW memberikan sebuah jaminan. Siapa di antara tawanan ini yang bisa membaca dan menulis? Maka Rasulullah mengumpulkan mereka dan memberikan sebuah keputusan. Anda akan bebas kalau Anda mengajari anak-anak muda di Madinah ini membaca dan menulis sebagaimana Anda bisa membaca dan menulis. Ini teman-teman bisa lihat di dalam buku sejarah Rasulullah yang ditulis oleh Ahmad Shalabi kalau tidak salah. Artinya apa? Bahwa perintah Iqra itu memang dijalankan. Dan pada akhirnya dalam waktu yang sangat singkat, karena memang antusiasmenya kepada keimanan tinggi, dan itu dibarengi dengan semangat membaca yang juga sangat kuat, akhirnya banyak bermunculan talent-talent muda dari kaum muslimin di Madinah yang bermunculan dengan spesifikasi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Dia adalah anak muda, ya, seperti kita gini, berkumpul anak muda. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hai Zaid, pelajarilah bahasa orang Yahudi." Apa yang terjadi? Dalam tempo 14 hari, Zaid bin Sabit radhiyallahu an mampu berbahasa Yahudi, baik tertulis maupun aktif dalam percakapan. Apa dampak yang dihasilkan dari fakta ini? Tidak ada kemudian setelah itu bangsa Yahudi bisa menipu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bahasanya diketahui, gerak-geriknya diketahui, perilakunya diketahui. Sekarang kalau teman-teman ingin lebih unggul dari katakanlah Amerika atau Jepang atau Cina atau mana saja, tapi bahasa mereka tidak kita kuasai, ini akan menjadi sebuah hambatan besar. Oleh karena itu teman-teman ketika nanti akan dikirim ke seluruh Indonesia, teman-teman sudah harus tahu secara sosiologis seperti apa orang Indonesia itu mulai dari Aceh sampai ke Papua. Kenapa? Karena itu syarat utama dan pertama untuk teman-teman mampu berperilaku yang diterima oleh mereka. Ketika Anda berangkat dan tidak ada bekal tentang siapa dan bagaimana daerah ini karakteristiknya, maka perilaku dan cara kita berdakwah sudah pasti akan ditolak mentah-mentah. Kenapa? Ada aspek budaya yang mutlak harus kita pahami. Jadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan perintah Iqra itu. Kemudian Zaid diperintahkan oleh Rasulullah belajar bahasa Suryani dan dia menempuh dalam waktu 17 hari. Ini kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, teman-teman sudah hampir 1 tahun di sini. Belum. Berapa? Baru berapa bulan? 5 bulan. Dalam tempo 5 bulan, apa peningkatan terbesar yang teman-teman peroleh di tempat ini? Jangan-jangan dari sisi perilaku saja masih belum berubah antara dulu dengan 5 bulan di tempat ini. Kalau itu yang terjadi, berarti kita betul-betul belum mengonkan pikiran kita. Itulah kenapa jalan pikiran kita tidak terbentuk, dan itulah yang menyebabkan kita menjadi orang yang tidak sama dengan harapan, tetapi lebih buruk daripada kenyataan 5 bulan yang sebelum sekarang. Nah, ini tentang pentingnya membaca itu sendiri.